Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai overfishing. Tapi sebelum mulai, yuk kenalan dulu. Saya Atia Rahma Ramadhania. Saya Nurul Hilya. Saya Halimatus Saadah. Saya Maulana. Saya Nisa Anissa. Saya Ujlifah. Saya Naira Raidatul Jannah. Overfishing adalah suatu bentuk penangkapan ikan secara berlebihan, sehingga populasi ikan semakin lama semakin berkurang, dan pada akhirnya tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap. Overfishing juga dianggap sebagai tingkat mortalitas penangkapan ikan yang lebih besar dari titik maksimum yang telah ditentukan. Nah, pada umumnya, overfishing ini ditandai dengan penurunan produktivitas hasil tangkapan ikan per trip, sebab stok ikan mengalami penurunan. Overfishing juga merupakan salah satu permasalahan yang juga terjadi di Indonesia, sebab karena sifatnya yang open access, maka banyak orang yang malah memanfaatkan sumber daya laut dengan semena-mena tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Hal ini pula yang menyebabkan penurunan jumlah spesies ikan yang dapat terjadi dengan cepat, menyebabkan masalah dalam ekosistem dan mempengaruhi stabilitas lingkungan. Lalu, bagaimana sih dampak overfishing bagi lingkungan, terutama bagi manusia itu sendiri? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak. Aktivitas penangkapan yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah serta kebijakan kelestarian sumber daya yang berkelanjutan tentu akan memberikan dampak buruk. Lantas, apa dampak yang terjadi akibat overfishing? Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya overfishing. Pertama, produksi perikanan yang terus menurun. Sumber daya perikanan termasuk kategori sumber daya yang dapat pulih, karena dapat diperbaharui melalui proses alami maupun secara buatan. Namun, meski demikian, apabila overfishing terus terjadi, maka produksi ikan tentu akan menurun, sebab pertumbuhan ikan tidaklah cepat. Kedua, ukuran ikan yang semakin kecil. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dengan jaring mesh size kecil membuat hampir semua jenis ikan tertangkap di dalamnya, sehingga ukuran ikan yang belum layak tangkap pun akan terjaring. Penangkapan yang dilakukan setiap hari tanpa mempertimbangkan ukuran ikan tentu akan mengakibatkan ukuran hasil tangkapan menjadi semakin kecil, sebab ikan-ikan yang berukuran besar sudah habis ditangkap. Ketiga, kerusakan ekosistem laut. Demi meraup hasil tangkapan sebesar-besarnya, maka banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebijakan. Penggunaan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan daerah penangkapan tentu akan merusak ekosistem pada daerah penangkapan tersebut. Kemudian yang keempat, dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan. Adanya overfishing dapat memicu terganggunya keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut, sebab overfishing dapat memutus rantai makanan dengan cara menghabiskan stok ikan-ikan besar yang berperan sebagai konsumen. Dan yang terakhir, dapat menurunnya tingkat ekonomi masyarakat pesisir. Meski awalnya nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah, namun lama-kelamaan karena produksi stok perikanan menurun, maka lama-kelamaan akan mengurangi jumlah hasil tangkapan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi nelayan. Nah, setelah dijelaskan mengenai dampak-dampaknya, lalu apa sih penyebab terjadinya overfishing bagi lingkungan, terutama bagi manusia itu sendiri? Yuk kita simak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan overfishing, di antaranya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi penangkap ikan yang memudahkan nelayan beroperasi dalam skala besar-besaran. Yang kedua, terlalu banyaknya armada penangkapan ikan yang beroperasi di laut. Yang ketiga, kurangnya penegak hukum dalam bidang perikanan yang memungkinkan kapal asing masuk dan menangkap ikan secara berlebihan. Yang keempat, banyaknya nelayan yang tidak mematuhi hukum dan perjanjian laut. Yang kelima, penangkapan ikan pari dan ikan zenfilen atau spesies lainnya secara besar-besaran. Dan yang terakhir, kurangnya konservasi perikanan dan manajemen perikanan di berbagai belahan dunia.
Adapun jenis-jenis overfishing, yang pertama growth overfishing adalah jenis overfishing yang mengganggu tingkat pertumbuhan ikan atau berdasarkan umur ikan yang ditangkap. Yang kedua, recruitment overfishing yang berarti penangkapan berlebihan pada induk ikan sehingga akan berdampak pada regenerasi ikan. Yang ketiga, biological overfishing atau jenis overfishing biologi. Salah satu kondisi yang menggambarkan biological overfishing adalah perbandingan populasi ikan betina jauh lebih banyak dibandingkan ikan jantan atau sebaliknya. Yang keempat, economical overfishing atau jenis overfishing ekonomi. Secara sederhananya, jika pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan tidak lagi dapat menutupi biaya operasional, maka kondisi economical overfishing mulai terjadi. Yang kelima, ecosystem overfishing yang diartikan sebagai bentuk pemanenan ikan berlebih yang dapat memberi dampak negatif dan merusak ekosistem daerah tangkapan. Yang keenam, Malthusian overfishing yang merupakan overfishing yang terkait dengan masalah pertumbuhan penduduk. Akibatnya terjadi peningkatan kompetisi dengan nelayan tradisional yang telah ada. Kemudian seringkali cara-cara penangkapan yang dipergunakannya pun menggunakan cara-cara penangkapan yang bersifat merusak, seperti penggunaan dinamit untuk ikan-ikan pelagis, sianida untuk ikan-ikan di terumbu karang, dan lain sebagainya. Adapun solusi overfishing yakni yang pertama melarang subsidi penangkapan ikan, yang kedua menerapkan peraturan jaring ikan, yang ketiga mengatur cara penangkapan ikan, yang keempat perlindungan bagi predator esensial, yang kelima budidaya ikan laut, dan yang keenam memberikan sanksi bagi pelaku eksploitasi. Penurunan populasi ikan terjadi karena berbagai ancaman lokal dan regional. Salah satu dari mereka adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan yang mengangkut lebih banyak ikan daripada sistem yang dapat didukung menyebabkan penurunan populasi ikan dan dampak yang luas terhadap seluruh ekosistem. Metode penangkapan ikan yang merusak seperti penangkapan dengan peledakan atau dinamit dan penggunaan sianida juga menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan terumbu karang. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan populasi ikan diantaranya yaitu populasi udara dan air, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, pengubahan aliran, masuknya spesies invasif, perubahan iklim, kondisi sungai yang buruk, eksploitasi laut, dan degradasi habitat. Contoh-contoh dari overfishing yakni banyaknya nelayan yang menangkap ikan serta dari penggunaan alat seperti jaring bermata kecil atau yang biasa disebut dengan bukat harimau, sehingga ikan-ikan kecil ikut terjaring. Akibatnya perkembangbiakan ikan melambat. Ikan yang sering ditangkap di wilayah Cirebon yakni ikan bandeng.